Senja, kamu yakin gak sih mau tunggu Andi lama-lama gini? Aku udah kepikiran dia bakal bawa cerita aneh lagi deh, kayak biasa. Santai aja, Sar. Ini juga aku lagi pengen ngobrol santai, masih mending nunggu dia. Daripada nunggu dosen ngasih tugas dadakan kan? Ya juga ya. Ngomong-ngomong, kamu ada cerita seru gak sih? Soal kampus atau apa gitu kek? Biar gak bosan aja nunggu. Oh iya, baru-baru ini ada cowok di kampus tiba-tiba minta nomor HP aku. Horor nggak sih? Hah? Ya kah? Terus? Katanya sih dia lagi nyari pasangan serius buat dinikahin. Tahu gitu aku langsung mikir, serius? Kayak kamu aja yang gue kenal. Wah, bisakah kamu bayangin cowok bawa proposal nikah di depan kelas? Ya kan? Tapi jujur aja, aku nggak tertarik sama dia. Kenapa nggak tertarik? Apa dia nggak punya wifi gratis? Atau sinyalnya lemot banget ya? Aku kan udah punya gebetan. Kamu tahu nggak sih, dia sampai tanya, kamu cocok nggak sama aku? Dan kamu siap nggak nikah muda? Waktu itu aku cuma pengen bilang, lah kamu tanya aku, atau tanya guru matematika? Sama-sama penuh tekanan. Wah, itu sih malah kayak casting film sinetron ya. Betul, rasanya aku lagi casting jadi pemain utama dalam drama nikah kilat. Tapi aku ini lebih suka jadi penonton yang bawa popcorn cuy. Popcornnya disiapin di meja kan? Biar nggak gangguin nunggu Andi datang. Tentu dong, kan nggak setiap hari dapat hiburan gratis dari drama kampus. Tapi ngomong-ngomong, kamu yakin gebetan kamu tuh nggak mau nikah buru-buru juga? Dia sih santai banget, kadang aku sampai mikir, dia kayak filosofi nikah itu kayak bumbu dapur, perlu proses, nggak bisa dipaksain. Berarti cocok banget sama kamu yang nggak mau buru-buru. Iya, beneran. Jadi, ya aku bilang ke cowok itu, makasih ya, aku masih mau menikmati masa garapon-garapon dulu. Masa garapon-garapon? Maksudnya? Ya masa ngarang-ngarang sendirilah. Buat aku pribadi, nikah bukan resep instan. Keren sih perumpamaannya. Kamu emang jagonya bikin pusing cowok-cowok. Ngomong-ngomong kapan Andi sampai ya? Aku mulai penasaran dia bakal ajuin tema apa kali ini. Sabar aja, nanti juga datang. Hai semua, Nah, itu dia baru nongol. maaf ya, agak telat. Tadi aku masih disuruh ibu anterin sesuatu ke rumah paman. Oh iya, kalian udah pesan makanan belum? Kayaknya masih nunggu kamu deh. Oke, kita pesan dulu. Kalau ngomongin kuliner Nusantara, kalian tim nasi Padang atau sate Madura nih? Jangan-jangan cuma doyan mie instan aja. Aku sih tim nasi Padang, tapi jujur, aku sering kalap sama rendang. Kadang, sampai makan satu piring sendiri, gaya bagai raja, padahal cuma nemenin perut kosong. Wah, aku tim sate Madura. Asapnya tuh kayak sinyal wifi. Sampai dari kejauhan sudah terdeteksi, langsung lapar. Sinyal Wi-Fi. Kalau sinyal sambal mah, nggak perlu Wi-Fi. Langsung nyantol di hati dan mulut. Kalian pernah nggak sih makan nasi Padang sampai bingung? Ini lauk apa aja ya? Kok kayak lagi main tebak-tebakan? Iya, lauknya banyak, sampai aku mau bikin katalog khusus depan piring. Daftar isi lauk nasi Padang. Kalau aku, setelah makan sate, rasanya kayak transformasi lazis dari manusia jadi manusia yang paling bahagia di dunia. Cuma gara-gara bumbu kacang. Kalau aku paling suka sate lilit Bali. Tapi pernah nih, waktu nyobain, aku salah makan sate lilit sama sate usus yang ada di sebelahnya. Jadi lumayan antipati. Antipati? Maksudnya apa tuh? Antipati. Maksudnya, aku nggak suka hati. Susah hati. Kalau aku suka gudeg dari Jogja. Tapi waktu itu, coba makan gudeg jam 3 pagi. Perut jadi ikut-ikutan mager. Nggak mau gerak. Kasihan perutnya. Makannya aja sampai mager. Sabtu malam mulu nih kayaknya. Asal jangan makan bakso Malang pas lagi kedinginan. Nanti bukannya hangat, malah nangis gara-gara pedesnya. Ngomongin soal pedes, sambal itu ibarat cinta. Kalau kurang pedes, kayak cinta kurang greget, jadi hambar deh. Betul. Tapi, jangan sampai kayak cinta beracun,
pedesnya kebangetan, malah bikin sakit hati. Ngomong-ngomong soal bumbu, tahukah kalian, rempah-rempah Nusantara waktu dulu seperti harta karun. Jadi jangan heran kalau orang Eropa sampai rela berlayar jauh-jauh. Jadi nenek moyang kita itu influencer rempah-rempah ya? Zaman dulu yang viral tuh si cengkeh dan lada, bukan selebgram. Kalau zaman sekarang, mungkin mereka sudah punya channel YouTube yang diberi nama Dapur Nusantara atau Rahasia Rempah Leluhur. Dan aku bayangin, jangan lupa klik like dan sambalnya ya, supaya rasa semakin nikmat. Kalau aku jadi influencer makanan tradisional, aku bakal kasih resep rahasia sambal anti gagal. Nggak cuma bikin enak, tapi juga bikin gebetan mabuk cinta habis-habisan. Woi, jangan sampai nanti sambalmu malah bikin gebetan lari jauh. Malah kayak rempah yang hilang di jelajah samudra. Pokoknya, makan sambal itu harus sambil ketawa. Karena perut kenyang dan hati happy itu duo maut yang tak terpisahkan. Tapi, kalian percaya nggak sih? Kalau orang Eropa sampai berlayar ribuan kilometer cuma buat dapetin cengkeh, lada, sama pala dari kita. Wah, kalau menurut aku, cerita itu terlalu dilebih-lebihkan deh. Aku pernah baca juga, bumbu itu cuma alasan buat mereka masuk. Tapi sesungguhnya ada agenda lain, kayak nguasain daerah dan eksploitasi sumber daya. Aku rasa keduanya ada benarnya. Memang rempah itu istimewa. Tapi politik juga penting, jadi bukan cuma soal bumbu aja. Tapi masa sih? Jangan bilang nenek moyang kita cuma ngasih gratis rempah ke asing. Mereka sudah bikin monopoli, atur perdagangan supaya tetap kuat. Ya, tapi kan pada akhirnya, mereka yang untung besar itu bukan kita, melainkan penjajah. Kita cuma jadi pemasok buat mereka, kayak tukang ojek yang cuma dapat tips kecil. Tipenya memang kayak gitu guys. Tapi jangan lupa, penjajah juga bawa ilmu baru jalan, sekolah, dan sebagainya. Walaupun niatnya tentu beda. Ilmu boleh lah, tapi nggak nolak kalau negeri kita jadi sasaran rebutan gara-gara rempah. Rempah itu kayak pacar yang bikin bahagia, tapi sering bikin drama. Iya, rempah itu pedasnya bukan main. Bikin kita kayak anak remaja yang galau berat. Tapi dari rempah juga, budaya makan Indonesia jadi kaya banget. Biarpun berliku, kita tetap bangga dengan warisan nenek moyang. Aku setuju. Yang penting jangan lupa sambal, karena makan tanpa sambal itu seperti nonton film komedi, tapi nggak ketawa-ketawa. Dan jangan lupa juga, jangan sampai sambal bikin kita sakit perut. Kalau sampai kayak sejarah yang penuh luka, mending skip aja deh. Iya, jadi santai aja, sambil nikmati rempah dan sejarahnya. Kadang kita harus belajar ambil positifnya, dan ketawa soal yang bikin pusing. Betul, makan rempah sambil tertawa itu paling ampuh buat jaga semangat dan lidah tetap happy. Setuju, dan jangan lupa kalau sejarah rempah ini bikin pusing kepala, mending makan sate biar balik happy.